Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara. Kalau ada yang berani, ya, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu. Saudara-saudara wakil rakyat, saudara tahu keadaan yang sebenarnya. Benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bareng kanal YouTube King Cepi dan masih tentang huru-hara sikap atau perilaku anggota dewan yang kemarin sempat nyinggung hati banyak masyarakat Indonesia gitu, karena ya di tengah kesusahan katanya mereka masih bisa berjoget dan berdendang ria gitu menyambut kenaikan gaji. Nah, di sini banyak sekali gitu netizen yang memberikan tanggapan bahwa bagaimana sebetulnya cara untuk agar supaya hal tersebut dicegah gitu kan, karena banyak masyarakat sakit hati ya mungkin soal kenaikan gajinya ya it's okay lah gitu kan, tapi ya ekspresi para anggota dewan ini yang membuat masyarakat banyak yang mengelus dada gitu. Kenapa sampai sebegitu girangnya gitu mereka melihat kondisi saat ini masyarakat masih banyak banget yang kesusahan gitu. Tapi ya Pak Prabowo memang yang menentukan hal itu gitu, menentukan kenaikan gaji untuk para anggota dewan, dan saya yakin Pak Prabowo juga gitu yang bisa membatalkan itu semua gitu. Dan semoga gitu Pak Prabowo mendengar gitu jeritan masyarakat yang mana saat ini banyak banget gitu masyarakat yang mengeluhkan, apalagi kan terakhir santer ada salah satu anggota dewan dari partai yang cukup besar di Indonesia menjawab gitu komentar netizen gitu yang menyindir mereka yang ketika joget-joget saat menyambut kenaikan gaji selesai rapat gitu, malah dia membuat konten ya isinya joget-joget lagi dengan captionnya yang menurut gue itu cukup membuat banyak netizen marah gitu. Dan mungkin kalian juga tahu ya siapa orangnya gitu, dan semoga kedepannya ada perbaikan lagi lah gitu. Kalau memang perlu dibatalkan ya mungkin masyarakat nuntutnya ya lebih baik dibatalkan saja gitu daripada terus terjadi huru-hara dan terus menjadi kesakitan masyarakat gitu di bawah gitu. Meskipun ya itu sudah menjadi hak mereka gitu, tapi kan ya semoga aja ada solusi yang lebih baik ke depannya agar supaya masyarakat tidak huru-hara gitu dan terprovokasi. Ya secara tidak langsung kan masyarakat terprovokasi gitu oleh gelagat para anggota dewan ini gitu, karena ya mungkin mereka merasa bahwa ya gue ini hidup masih kesusahan gitu, tapi kenapa mereka bertingkah seperti ini gitu, mungkin. Dan ada apa di sosial media hari ini? Mari kita saksikan video selanjutnya. Kenapa DPR uang bensinnya 7 juta satu bulan? Karena mereka wakil rakyat. Kenapa DPR uang kosnya 3 juta satu hari? Karena mereka wakil rakyat. Kenapa DPR uang berasnya 12 juta satu bulan? Karena mereka wakil rakyat. Lalu kenapa kita makan beras bulog, Bang? Ingat, mereka wakil rakyat. Kesejahteraan masyarakat diwakili oleh mereka. Paham? Jadi kalian setuju gak sih gitu dengan istilah itu gitu? Karena ya DPR itu wakil rakyat gitu. Jadi ketika rakyat pengen makan beras yang pulen ya udah mereka wakili sekarang gitu. Buktinya dana buat beras aja satu bulan sampai 12 juta. Gua heran gitu, harga beras itu berapa sih? Dan uang 12 juta itu dapat berapa kuintal, atau mungkin
1 ton gitu kan. Ya kalau 1 ton sih enggak mungkin, mengingat harga beras sekarang itu udah mau nyampe 15.000 ya, gitu. Dan mungkin sekitar 8 kintalan lah gitu, 8 kuintal beras per bulan untuk jatah ya per anggota dewan gitu. Berapa banyak makannya sih? Itu yang jadi gue heran gitu. Kalau hanya kalau di situ cantumannya beras dan lauk pauk mungkin saja ya gitu. Tapi di sini kan beras aja gitu kan tadi yang diterapkan oleh si abang ini tadi. Nah, dan di sini gue jadi bertanya gitu. Emang segimana gedenya sih makannya gitu para wakil kita ini sehingga membutuhkan 12 juta rupiah per bulan hanya untuk membeli beras. Nah, jadi, per hari ini ya, tanggal 21 Agustus ya, ternyata, ada kasus baru nih di negeri kita, yakni Wamenaker ditangkap ataupun kena OTT oleh KPK gitu. Dan penangkapan Noel ini selaku Wamenaker dibenarkan oleh pimpinan KPK Fitroh Roh Cahyanto. Nah, dan ini udah jelas ya, berarti sudah tervalidasi bahwa benar penangkapan terhadap Wamenaker itu terjadi dan dilakukan oleh pihak KPK dengan cara operasi tangkap tangan atau yang sering kita kenal dengan istilah OTT. Semoga saja ke depannya gitu akan lebih banyak lagi lah mafia-mafia anggaran yang bisa ditangkap oleh KPK gitu, diadili oleh negara. Karena ya mereka itulah sebenarnya biang keladi mengapa masyarakat Indonesia sampai hari ini masih hidup dalam kesusahan. Ini informasinya bagaimana ini tanggal 25 Agustus, agendanya mau ngapain nih, mau nurunin orang-orang yang joget-joget kemarin tuh, yang keasikan, yang kesenangan dapat tambahan gaji gitu, yang 100 Iya, juta iya, gajinya iya, itu, iya. joget-joget, mau nurunin mereka. Aduh, agendanya dong yang jelas dong nih tanggal 25 nih, jadi kagak nih, bagaimana Tuh sih, teman-teman, tolong dijawab ya di kolom komentar jadi kagak katanya gitu. Tanggal 25 ini jadi kagak, terus agendanya apa gitu. Jadi planningnya apa aja nih di tanggal 25 gitu. Siapa aja yang mau diturunin. Itu gue gedak banget ngelihatnya, seolah-olah mereka tuh kagak peduli ada rakyat yang susah buat makan, ada rakyat yang masih banyak pengangguran ya, ada anak-anak yang mau sekolah aja masih susah, dia kesenengan asik-asik joget-joget. Guru yang dapat gaji 500.000 300.000 sebulan dibilang beban lah, mereka yang satu hari 3,5 juta gajinya. Apa kabar? Tapi gue mau bilang makasih dulu nih sama wapres kita ya, Pak Gibran, udah ngewakilin banget muka gue itu ya, waktu ngeliat yang joget-joget kayak begitu. Terus sama Pak Sigit Purnomo tuh, sama Pasha Ungu, itu juga sama ngewakilin muka gue banget tuh, yang kebingungan ngeliat ngeliat kelakuannya para DPR kayak begitu ya. Kalau kayak begitu doang mah, joget-joget doang di gedung DPR, gue juga bisa, kagak usah diwakilin sama lulu pada ya, gue aja yang naik sono. Katanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat lah, kalau perwakilannya kayak begitu doang mah cuma ngadon joget doang di sono, kagak usah diwakilin kita ya, kagak butuh kita wakil yang kayak begitu. Kita mah butuh wakil juga, wakil yang mengutarakan kesedihan rakyat, kesengsaraan rakyat, yang mewakili suara rakyat. Lah ini malah joget-joget, udah lu mah kocak, ngelawak aja lu mah, kagak usah jadi wakil itu, wakil rakyat. Lagian kita rakyat juga kagak butuh wakil yang cuma joget doang kayak begitu. Katanya lu wakil rakyat lu, tapi roman-romannya lu kagak peduli pisan sama penderitaannya rakyat. Ngewakilin siapa lu duduk di Iya, sana? Joget-joget di sana ngewakilin siapa? Gue tanya. Emang lu kagak tahu ya rakyat lagi pada kesusahan, lagi banyak pajak ini ono, rekening dikit nganggur langsung diblokir, tanah dikit nganggur langsung disita. Gimana sih lu, wakilin dong suara rakyat, malah joget-joget doang di sana. Lu ngewakilin siapa lu? Jadi jawabannya ada di video sebelumnya ya. Ya mereka memang benar-benar mewakili rakyat gitu, makan enaknya gitu kan ya. Mereka yang mewakili kita. Hidup sejahteranya ya mereka sebagai wakil kita ya yang mewakili kita hidup sejahtera gitu. Mendapat penghasilan gede gitu kan. Ya sudah terwakilkan juga. Ya benar sebenarnya wakil rakyat. Tapi versi kebelingernya itu ya bro. Jadi gua fokus sama salah satu komentar nih, dari Bang Abdul Rohman gitu. Nggak jadi katanya tanggal 25 itu, orang cuma joget doang kok, itu wajar.
Dibales dong oleh Bang Adgib. Jogetnya sih nggak salah tong katanya, tapi tempatnya yang kagak tepat. Mungkin tempat sama waktunya aja ya kayak yang kurang tepat gitu. Kenapa mereka harus joget-joget di saat penderitaan rakyat sedang tinggi-tingginya gitu, di saat rakyat sedang terhimpit-himpitnya menjalani dinamika kehidupan di Republik Indonesia gitu. Nah, ada juga komentar dari Maman Parmanto. Jadi demo tanggal 25 katanya Jateng sudah 250.000 orang siap. Buset, gede banget, banyak banget tuh. Oke, kalaupun ada teman-teman yang mau demo hati-hati ya gitu, dan jangan pokoknya hati-hati, jaga kesehatan gitu, jaga keselamatannya juga gitu. Jangan mudah terprovokasi gitu kan oleh pihak lain gitu. Yang jelas ya gue doain semoga siapapun yang memang mau memperjuangkan hak rakyat gitu, kalian semua dimanapun gitu teman-teman, semoga kalian tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Saya ingin mengingatkan, menurut hasil resmi penelitian studi KPK di tahun 2014 itu diumumkan hasil studi KPK itu, Pak Abraham Samad. Kalau korupsi di bidang pertambangan saja, ya, belum laut, belum hutan, dan yang lain-lain, itu bisa dihentikan, maka di Indonesia setiap kepala, bukan setiap keluarga, setiap kepala bisa mendapat uang 20 juta rupiah per bulan. Ya, ini bukan kata saya, hasil studi yang dilakukan oleh KPK yang dipimpin Pak Abraham Samad ketika itu, gitu. Nah, sekarang situasinya masih sama. Bisa enggak pemerintah menyelesaikan ini mumpung kita 17 Agustus ini? Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu pengakuan secara kenegaraan bahwa banyak backing-backingan di benar. negara ini. Dan kita sudah lihat tambang-tambang kita juga kan begitu. Sawit, timah, nikel, dan sebagainya. Bahkan emas. Kalau dikatakan bahwa itu ada jenderal-jenderal, alhamdulillah Pak Prabowo tahu itu. Karena kita juga kan sering melihat itu. Ketika suatu kasus mau diselesaikan, itu yang masuk di situ sebagai backingnya sehingga sulit sekali diselesaikan. Di situ ada perwira tinggi, ada jenderal, entah polisi, entah Polri, bekerja sama dengan Pemda, bekerja sama dengan mafia dan sebagainya. Jadi Presiden juga bisa minta Kejaksaan Agung, bisa minta KPK, kepolisian untuk nangkepi orang-orang ini tanpa pandang bulu dan tidak harus malu bahwa oh ini ada dari partai saya juga. Nggak harus malu, memang di semua partai banyak koruptornya kok. Saya malah hafal kalau ditanya partai ini siapa, partai itu siapa, saya hafal di luar kepala karena setiap partai memang ada. Oleh sebab itu seorang berani banget ya yang Pak Mahfud memimpin ya. partai gitu tidak harus malu mengatakan dari partai apapun termasuk dari partai saya, kalau main-main tidak kubela kau, kan itu kemarin yang dikatakan di DPR. Mudah-mudahan itu lalu disertai dengan tindak lanjut operasional di lapangan, karena sudah 10 bulan Pak Prabowo pidato seperti itu, di lapangan masih banyak masalah. Dan saya melihat masih bisa dimaklumi, karena masalah medannya berat. Gitu loh. Nah, jadi bro, ternyata ya ketika korupsi di bidang pertambangan hilang, negara itu mampu memberikan uang kepada masyarakat itu per orang 20 juta gitu. Per kepala itu kan, per kepala itu dalam artian bukan kepala keluarga ya, berarti kepala manusianya gitu. Satu orang bisa digaji oleh negara itu 20 juta per bulan. Kalau memang korupsi di bidang pertambangan itu hilang. Dan kalian tahu ini baru pertambangan. Gimana kalau korupsi di BUMN hilang? Korupsi di BI hilang. Korupsi di bidang perikanan hilang. Bidang pertanian hilang. Kita udah hidup mewah, bro. Kita udah bisa hidup layak gitu, seperti negara-negara tetangga kita yang maju gitu. Dan itulah yang menjadi penyakit akut bangsa ini sejak dulu, koruptor gitu. Nggak tahu kenapa gitu, negeri ini selalu memproduksi koruptor dari tahun ke tahun, itu makin banyak gitu. Dari tingkat paling atas nyampe ke bawah gitu. Dan bahkan banyak, mayoritas mungkin persentasenya lebih besar, orang yang ingin melibatkan diri di lingkaran kekuasaan itu mereka pengen maling semuanya. Secara hitung-hitungan seperti ini, gua mau nyalon sebagai anggota dewan misalkan.
di sebuah kabupaten katakanlah. Gua perlu uang sekian miliar gitu. Sementara lu tahu gaji anggota dewan di tingkat 2, daerah tingkat 2 itu cuman berapa kan gajinya. Logikanya gitu kecabut nggak modal gitu. Itu, gua punya duit misalkan 2 M. Kecabut nggak gitu dengan gaji segitu kalau gua cuma ngandelin gaji. Ya itu tadi, buat apa duitnya? Nggak tahu, gua juga nggak tahu. Duit 2 M yang disiapkan para calon legislatif yang katanya buat modal itu nggak tahu gua buat apa gitu. Ya, kalian tahulah, kalian tafsirkan sendiri gitu. Jadi sudah separah ini teman-teman ya gitu. Dan soal membackingi yang sempat dibahas tadi oleh Pak Prabowo dan juga Pak Mahfud MD. Ya, itu memang masyarakat juga sudah pada tahu gitu siapa di-backingi siapa dan institusi mana di-backingi oleh siapa gitu. Ya, itu sudah jadi rahasia umum lah sebenarnya gitu. Kalian aja yang nggak punya malu. Gitu. Kalian aja yang pemangku-pemangku jabatan nggak punya malu. Harusnya malu lah gitu, malu. Masyarakat ini masih banyak yang menjerit, masih banyak yang kelaparan. Sementara kalian ongkang-ongkang kaki, joget-joget gitu kan. Menyambut kesejahteraan yang lebih dari sebelumnya gitu. Itu menurut gua perilaku yang memalukan. Setia Novanto bebas. Dan katanya Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 10 bulan. Abang ini lagi. Seneng banget gua ngeliat abang ini. Dan disinilah mental kita diuji. Mari kita dengarkan apa yang akan diucapkan oleh suhu kita ini. Ampun suhu, silahkan. Waktu dan tempat. Sudah memecahkan rekor, membebaskan 3 koruptor. Bapak Prabowo terbaik. Putar dulu janji-janji kampanye itu Bapak Prabowo. Mana tim suksesmu itu? Suruh dulu diputar janji-janji kampanyemu itu. Ngebrak-gebrak meja. Kalau saya jadi presiden, begitu saya dilantik, akan saya kejar koruptor sampai ke kutub utara, sampai ke tengah gurun terdalam saya kejar. Tidak ada tempat bagi koruptor. Akan saya bangun penjara yang tembok kokoh supaya tidak bisa lari, supaya dimakan hiu. Iya. 10 bulan udah 3 bebas koruptor kakap kan? Hah? Tom Lembong, Hasto, tangan Bapak Prabowo sendiri yang melepaskannya. Tangan Bapak Prabowo. Tangan Bapak Prabowo. Rakyat Indonesia. Tangan Bapak Prabowo sendiri yang melepaskan Hasto dan Tom Lembong dengan alasan menjaga kekerabatan. Serius bro, cuman itu aja alasannya gitu, menjaga kekerabatan apa gimana sih? Coba kalian yang tahu lebih banyak gitu soal info ini silakan tuliskan di kolom komentar. Apapun risikoku dengan omonganku ini, muak, gelap Indonesia ini. Di bawah pemerintahan Bapak Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih, gelap Indonesia. Bakal hancur, perang nanti nih, antara rakyat dan pemerintah. Tinggal menunggu waktu. Percayalah kalian, Bapak Prabowo, menteri-menteri, DPR RI, akan tinggal harta kalian nanti. Kalian kabur keluar negeri kalau rakyat sudah marah. Percayalah, yang kalian korup di sini tuh tinggal semua. Tapi nggak masalah, kalau memang kalian menginginkan negara ini hancur, rakyat akan bergerak. Istilahnya di restart ulanglah negara ini. Dimusnahkan semua pejabat-pejabat ini. DPR RI bubarkan itu. Hah? Baru 10 bulan Bapak Prabowo sudah 3 koruptor lepas. Setia Novanto 2018 diponis 15 tahun penjara Setia Novanto. Baru 2025, belum ada 7 tahun dijalani. Hah? Udah gila negara ini kan? Disetting lah ini mendekati 17 Agustus supaya terlihat remisi 17 Agustus padahal peninjauan ulang dan disetujui Mahkamah Agung. Dan wajib lapor Setia Novanto sampai 2029. Ngapain wajib lapor? Tai kucing. Nah, pemerintah tai. Penegak hukum tai. Bapak Prabowo yang merusak negara ini. Aturan-aturan kalian, kebijakan-kebijakan kalian, langkah-langkah kalian menghancurkan negara ini. Putar dulu Bapak Prabowo janji-janji kampanyemu itu. Perlu kami putar. Gimana ini? Dulu admin Gerindra begitu menang Prabowo, rajin kali membalas-balas orang. Sekarang udah duduk. PSI sekarang, mana suaramu? Mana suaramu? PSI. Mana suaramu?
Kalau dulu lantam mulut kalian mengkritik pemerintah. Sekarang kalian bisu kan PSI kan? Sama saja kalian dengan partai-partai lain. Sama saja kalian. Dulu lantam kader-kader kalian mengkritik pemerintah. Sok-sok membela rakyat. Sekarang kalian sepi kan? Kemana kalian suara kalian? Udah dapat kursi kalian? Hah? Belum ada 10 bulan pemecah rekor Bapak Prabowo membebaskan. Hah? Ini Setia Novanto. Kenapa aku singgung Bapak Prabowo? Bapak Prabowo yang menjanjikan memberantas koruptor. Harusnya Bapak Prabowo memberikan perintah kepada Mahkamah Agung, penegak hukum, jangan main-main. Biarkan dijalani hukumannya. Dari 15 tahun, vonis 15 tahun penjara, belum ada 7 tahun dijalani. Disetting lah ini. Pas di hari-hari 17 Agustus supaya masyarakat melihat bahwa itu remisi 17 Agustus, tidak, peninjauan ulang. Peninjauan kembali dan disetujui Mahkamah Agung. Wajib lapor sampai 2029. Ngapain? Tai kucing, bebaskan aja sekalian. Ngapain wajib lapor? Di penjara dia dapat fasilitas yang enak. Sel VIP. Kalau ibarat hotel ini ya presiden suite. Iya kan? Pemerintah tai. Kalau kalian memang mau ngajak rakyat perang, tunggu. Main-main lah kalian sama rakyat. Kalian injak-injak rakyat, main-main kalian. Tinggal nanti harta kalian itu. Lihatlah, kabur kalian keluar negeri. Kalau rakyat udah ngamuk. Lihat aja nanti. Kalian pikir rakyat dari 284 juta ini nggak ada orang gila di sini di antara rakyat ini? Ada. 100.000 pun orang gila. Nggak goyang rupanya Indonesia ini. 100.000 orang gila dari 284 juta rakyat Indonesia. 100.000 orang gila. 100.000 orang jadi militan. Hah? Apa nggak goyang negara ini? Iya. Buat rakyat Indonesia, masa kita nggak ada 100.000 yang mau jadi militan? Aku mau. Paling depan aku, biar aku mati duluan. Yang penting bergerak. Udah nggak benar negara ini. Suka-suka negara ini, suka-suka pemerintah ini. Hah? Menteri-menteri asal bunyi, Sri Mulyani asal bunyi. Bunyi, kosong. Gajian ratusan juta. Pemerintah tai. DPR RI, bunyi, kosong. Gajian ratusan juta. Tai. Hah? Kucing, diservis. Pengawalan mendapatkan fasilitas negara. Rakyatnya tidur di bawah kolong jembatan. Kelaparan. Iya. Kalau pidato, macan Asia. Kalau pidato, manis sekali. Pidato kok baca prompter. Apa, mau kalian penjarakan aku, silakan. Gelap dunia ini, gelap. Kalau mau kalian penjarakan aku, tempur kita. Enggak masalah, bodoh aku sama aku. Hah? Murah nyawaku ini, murah. Ambil kalian. Gelap dunia ini, gelap. Kalian buat ke rakyat seperti itu. Tapi percayalah, ketika nyawaku hilang, jasadku ini menjadi bahan bakar untuk membuat semangat rakyat yang terjolimi. Ini sumpahku. Buat kalian rakyat Indonesia, ketika aku meninggal dengan cara apapun, ya, jasadku ini biarlah menjadi bahan bakar untuk melawan pemerintah. Itu ingat. Tentunya pemerintah yang korup ya, bukan pemerintah ya. Jadi di sini mungkin si abang ini dalam artian ya ketidakjujuran pemerintah gitu. Jadi ya pemerintah juga mungkin nggak semuanya jelek ya gitu mungkin. Nah, dan gue respect banget sama abang ini dengan mentalitasnya yang nggak semua orang milikin loh gitu. Dia berani berkata dengan lantang bahwa jadikan jasadku sebagai bahan bakar untuk amarah rakyat gitu, dengan mungkin melihat kepemimpinan saat ini gitu, para penyelenggara negara saat ini yang semakin hari semakin tidak masuk akal saja gitu. Banyak yang berspekulasi gitu bahwa Prabowo itu sengaja melakukan aturan-aturan gitu, melakukan kebijakan-kebijakan yang nyeleneh agar supaya memancing amarah rakyat untuk kemudian rakyat membubarkan DPR gitu. Jadi pertanyaan gue ini sama dengan pertanyaan dari M. Groot. Menurut Lay katanya,
masuk akal nggak katanya dengan isu Prabowo sengaja membuat aturan yang nggak masuk akal dan membuat rakyat marah dan demo untuk kemudian membubarkan DPR karena dia tidak ada hak sendiri untuk itu. Jadi pro kontra ya di sini di dalam pernyataan ini ada pro kontra gitu. Ada orang yang mengatakan ya masuk akal juga gitu kan. Karena memang ya presiden itu harus dibantu rakyat gitu untuk membubarkan DPR gitu. Presiden nggak bisa sendiri, salah-salah bisa seperti Pak Abdurrahman Wahid gitu. Gus Dur ketika itu membubarkan DPR tapi ya sendirian pada saat itu kan, akhirnya dia sendiri yang terjungkal gitu dari tampuk kepemimpinan tertinggi di Republik ini gitu. Akhirnya Gus Dur diberhentikan sebagai seorang presiden Republik Indonesia. Yang memprakarsainya pada saat itu ya ada 2 tokoh gitu, kalian juga tahu mungkin kan. Tapi ada netizen yang berspekulasi lain gitu. Kalau seperti ini caranya gitu, yang tadinya rakyat mau membubarkan DPR, malah nanti rakyat yang ada keselnya sama Pak Prabowo gitu di sini. Kesel sama Pak Prabowo dan malah Pak Prabowo nanti yang didemo oleh masyarakat gitu. Ya, kedua-duanya benar gitu, tapi ya apapun yang terjadi gitu ya kita serahkan sajalah gitu kepada yang Maha Kuasa, dan semoga apapun yang terjadi itu adalah keputusan terbaik dari Tuhan gitu untuk negeri ini. Husni ini sama gaji saya kan Pak? Sama kan gaji kita ini Pak? Ya, kalau kita bicara gaji saja Pak, nggak mungkin Pak Husni bisa berangkat ini haji khusus Pak. Kecuali dana-dana yang lain Bapak tidak pakai. Nggak, ini bisa dianggap joke Pak, tapi bisa dianggap serius Pak. Mohon izin gitu loh. Saya tidak bisa bicara haji karena saya juga belum haji Pak. Tapi saya mau berangkat haji bagaimana kalau uang saya juga tidak cukup gitu loh. Ini kan sangat miris kalau kemudian kita ini yang penyelenggara negara, tapi bahkan tidak bisa sebut aja harus menabung, harus berapa gitu. Nah, kapan kita punya tukang sampah ini bisa berangkat haji? Kapan kita punya penggali kubur ini bisa berangkat haji Pak? Kapan kita punya pembantu rumah tangga ini bisa berangkat haji? Gitu. Kapan kita punya saudara-saudara yang di pesisir yang tiap hari mencari ikan di laut, ya, menanam padi dan sebagainya bisa berangkat haji kalau kemudian negara tidak mengatur ambang batas atas sehingga mereka mampu mengukur. Ini kan bias. Bisa tiba-tiba dengan alasan pelayanan, dengan alasan penerbangan. Terima kasih Pak Sigit Purnomo atau yang kerap dipanggil Pasya Ungu gitu, sudah mewakili suara masyarakat gitu, karena ya memang selama ini jadi kendala sih ya gitu dengan mahalnya ongkos haji gitu dan juga waktu antriannya berpuluh-puluh tahun gitu. Kalau kita bisa mungkin daftar hari ini tahun depan berangkat, tapi ya haji plus tadi gitu yang menurut gua hanya segelintir orang gitu yang mampu untuk membeli haji plus lah gitu, menempuh perjalanan haji dengan haji plus. Nah ini juga sebenarnya yang menjadi kegelisahan masyarakat, di mana kita tahu ya masyarakat Indonesia itu mayoritas Muslim, yang mana orang Muslim ya salah satu rukun Islamnya ya berhaji gitu. Sementara ya negara belum bisa menjamin gitu tentang hajinya seseorang. Ya buktinya banyak banget yang ngeluhkan dengan biaya perjalanannya yang cukup mahal dan juga antriannya yang cukup panjang gitu. Jadi sekarang nyampe 25 sampai 30 tahun gitu. Kalau gua daftar sekarang nih di usia 35 gitu kan, artinya kalau 30 tahun usia 65 tahun nanti gitu gua baru bisa berangkat gitu kan. Jadi itu masih jauh banget ya gitu kan. Gimana kalau yang usianya udah 50 gitu berangkat ya? Ya bukan kita ngedulin yang Maha Kuasa ya, tapi kan melihat dari syariat waktu gitu kan. Ya udah nggak kebagian kayaknya gitu. Terima kasih Pak Sigit Purnomo. Anjing ini gue mau bahas sih, sumpah. Sumpah demi apapun gue seumur hidup gak bakal nyoblos caleg. Mau dikasih amplop berapapun gue gak bakal coblos. Anjing lu. 12 juta sebulan buat beli beras. Beras apaan itu anjing lu. Mayoritas rakyat lu masih makan beras bansos. Lu wakilnya malah makan beras 12 juta sebulan. Lu anjing lu, emang lu gak tahu diri lu. Ini buat kalian yang gak berani maki-maki DPR nih, gue wakil di DPR anjing. Gila kasar banget ya. Tapi ya itu adalah salah satu bentuk amarah gitu dari rakyat yang memang selama ini rakyat nggak pernah menerima keadilan gitu dari para penyelenggara negaranya gitu. Dan di mana gitu sila kelima Pancasila yang selama ini menjadi kebanggaan gitu sebagai pedoman dasar
masyarakat Indonesia. Nggak pernah ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya sampai sekarang belum tercapai gitu. Itu hanya sifatnya hanya tekstual, hanya tertulis saja gitu. Pada penerapannya enggak. Gitu. Bagaimana kita bisa berkata bahwa keadilan sedang dijalankan kalau memang biaya buat beras mereka aja nyampe 12 juta gitu. Biaya buat bensin mereka aja nyampe 7 juta loh per bulan. Gila gitu, mobil apa yang dipakai? Kalau cuma dari rumah ke kantor DPR gitu kan terus pulang lagi gitu kan ya gua kira nggak habis segitulah gitu. Ya nggak tahu ya kalau mobilnya yang mobil mewah mungkin gitu yang memang konsumsi bahan bakarnya lumayan gede gitu mungkin juga ya lagi ngapain sih mau mewah-mewah, kalian kan mewakili rakyat gitu kan, rakyat kan pada susah ya kalian bertingkahlah selayaknya orang susah, selayaknya wakil kami gitu, jangan kalian yang bermewah-mewah gitu tapi yang diwakilinya belangsak. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana menambah utang baru senilai 781,87 triliun rupiah pada 2026. Pemerintah menegaskan pengelolaan utang akan dilakukan secara hati-hati dengan tetap mengedepankan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, pembiayaan utang direncanakan sebesar 781,868 miliar rupiah akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman seperti yang tertuang dalam buku 2 Nota Keuangan beserta RAPBN 2026. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa APBN 2026 disusun untuk meredam gejolak sekaligus menopang pembangunan nasional. Anggaran negara diarahkan agar mampu membiayai program prioritas meski menghadapi risiko ketidakpastian global yang meningkat. Catatan 5 tahun terakhir menunjukkan pembiayaan utang sebesar 870,5 triliun rupiah pada 2021, 696 triliun rupiah pada 2022, 404 triliun rupiah pada 2023, kemudian 558,1 triliun rupiah pada 2024, dan 715,5 triliun rupiah pada 2025. Kemudian pada 2026 sebesar 781,9 triliun rupiah dan menjadi yang tertinggi setelah masa pandemi COVID-19 pada 2021. Pemerintah menekankan utang dikelola secara prudent, akuntabel dan terkendali demi menjaga keberlanjutan fiskal. Nggak transparansi juga lah harusnya gitu kan. Transparansi jangan akuntabel doang gitu. Harus transparansi. Jadi hutang itu untuk apa gitu dan bakal bagaimana gitu cara negara membayarnya gitu kan masyarakat perlu tahu karena itu pasti menjadi kekhawatiran masyarakat itu sendiri ya jangan-jangan utang kita itu udah melebihi dari aset yang negara ini punya gitu kan. Dan dari video ini gue terfokus sama salah satu komentar dari Garufu, kenapa Sri Mulyani nggak diganti-ganti ya? Barangkali teman-teman ada yang bisa jawab, silakan bantu jawab di kolom komentar. Gue juga bingung gitu. Gue juga sebenarnya pengen mempertanyakan ini. Loh, kenapa Suroto nggak diganti-ganti? Silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar teman-teman. Barangkali ya ada yang tahu gitu apa alasannya dan penyebabnya. Alah, siap boy. Anjing. Jadi sebenarnya untung beliau ini hidup di negara yang pas, yang satu lifestyle dengan karakter beliau gitu. Coba kalau pemimpinnya yang mulia Kim Jong Un, habis rata mereka semua. Disisakan badan dan leher, kepala entah di mana. Siapa yang setuju gitu kan beliau ini studi banding ke Korea Utara? Ayo teman-teman silahkan tuliskan di kolom komentar. Siapa dari teman-teman ini yang setuju bahwa DPR kita ini melakukan perjalanan studi banding ke Korea Utara dan ikut rapat kan di sana melihat kiri kanan gitu bagaimana cara Kim Jong Un memerintah negaranya. Itu sih yang gue pengen ya. Semoga ini
didengar ya oleh pemerintah dan dijadikan agenda gitu ke depannya agar DPR kita itu melakukan studi banding ke Korea Utara, ikut rapat bagaimana kedisiplinan di sana diterapkan gitu. Bisa-bisa berangkat 700 sekian pulang tinggal 200 aja. Oke teman-teman, ya silakan. Bagi kalian yang setuju, tuliskan setuju. Ini dia 5 koruptor termuda di Indonesia. Siapa favorit kalian? Tulis di kolom komentar. Oke. Di urutan kelima itu ada Muhammad Nazarudin. Iya. Ia adalah mantan bendahara umum Ya. Partai Demokrat. Ia terlibat dalam skandal Wisma Atlet SEA Games 2011. Pada saat itu ia masih berusia 33 tahun. Di urutan keempat itu ada M. Syahrial, 33 tahun mantan wali kota Tanjung Balai. Ia terbukti disuap dan menyuap. Pertama, ia terbukti dalam kasus jual beli jabatan. Ia disuap oleh seseorang agar dijadikannya sebagai seorang sekda. Selepas itu, ia kembali menyuap penyidik KPK agar kasusnya itu Yeah. tidak diselidiki. Dua kali. memang. Dia mendapatkan 2 perkara Iya. sekaligus, guys. Tapi Diurut- tetap meskipun 2 perkara, tapi kan hukumannya nggak kayak bakal hukuman maling ayam yang setelah maling ayam terus dia ketahuan lagi maling kotak amal masjid, nggak bakal seberat itu. Mungkin itu di negeri indah kok. Kalau di tempat kita ya penegakan hukumnya sudah benar, sudah adil. Urutan ketiga itu ada Andriatma Dwi Putra, mantan wali kota Kendari. Pada saat itu ia berusia 29 tahun. Ia dan ayahnya yang juga sebagai mantan wali kota Kendari ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam kasus suap proyek infrastruktur. Ayah dan anak, guys. Di urutan kedua itu ada Nur Afifah Balkis. ini yang kemarin nih, 24 yang tahun. ramai Pada saat itu ia menjabat sebagai bendahara Partai Demokrat di Balikpapan. Ia terjaring OTT oleh KPK dan ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam kasus suap yang melibatkan Bupati PPU. Jadi tugasnya Balkis ini adalah dia mengelola uang hasil suap itu disimpan di rekening pribadinya. Jadi pihak Ngeri, ketiga ya. guys. 24 tahun kita dulu masih minta uang sama 24 tahun gua masih dikejar-kejar bapak gua waktu itu karena apa? Karena gua masih bandel, jadi kan gua masih belum bisa ngapa-ngapain waktu itu disuruh kerja, masih males kan hobinya dijublek di imah kan, gitu siang-siang di rumah, malam-malam keluyuran gitu kan. Ini 20 tahun udah punya prestasi loh. Patut berbangga kita sebagai masyarakat Indonesia terhadap prestasi yang dicapai oleh Nur Afifah Balkis. Dek Nur Afifah Balkis gitu. Semoga Dek Nur Afifah Balkis ini mendapatkan jodoh yang setara dan seprofesi serta setabiat. tuh. Di urutan pertama itu ada Rici Sadian Putra, 22 tahun. Dia adalah seorang satpam di Bank Sumsel Babel. Katanya dia terlibat dalam kasus korupsi yang begitu kompleks. Entah perannya seperti apa. Saya juga tidak tahu. Yang jelas katanya dia itu merugikan negara kurang lebih 389 Kalau yang juta. terakhir ini sih menurut gua dia cuma dijadikan bantalan doang gitu. Jadi cuma dijadiin bantalan oleh orang-orang yang bermain lebih gede lagi gitu sebenarnya gitu. Itu menurut gua ya, nggak tahu juga, gua belum memperdalam kasus soal Rici Sadian Putra ini, dan semoga Bang Rici dapat diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu. Tak ada apa. Bang Jatim kebobolan tapi Bu Hovifah alias Gubernur Jawa Timur malah memberi pujian. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Bayangin jadi warga Jawa Timur yang Bank Jawa Timur, bank daerahnya itu kebobolan 560 miliar plus tiba-tiba gubernurnya ngasih pujian. Gubernur Jawa Timurnya bukan marah, bukan gregetan, bukan geram, bukan nanya siapa pelakunya, bukan nanya kenapa bisa kebobolan, tapi malah bilang kita patut bangga. Ini Gubernur Jawa Timur agak-agak canggih. Enggak, patut bangganya itu gimana sih? Maksudnya kan patut bangga itu mungkin ya ada sebuah prestasi yang dibanggakan, mungkin ya kebobolan itu tadi mungkin ya prestasi ya menurut beliau ya. Ya kita dengerin dulu aja lah. Ya, bank daerah yang dia pimpin alias Jawa Timur kebobolan 0,5 triliun lebih, 560 miliar gitu ya, 0,5 triliun lebih gitu ya. Tapi reaksinya seolah-olah anak-anak warga Jawa Timur itu nilai UN-nya 100 alias sempurna, malah dipuji.
Ibu Hovifah, ini mohon maaf ya, ini daerah ibu, banknya kebobolan, Bu. Oh, kita kebobolan 569 miliar, nggak apa-apa, kita kan masih untung 1 triliun. Ibarat kata gini, rumah lu lagi kobong nih, rumah lu kebakaran gitu ya, terus lu bilang, oh ya udah nggak apa-apa rumahnya kebakaran, tapi kan kita masih punya kulkas sama TV-nya utuh. Bu, harta publik itu bukan trial error manajemen, Bu. Hovifah, saya memang bukan warga Jawa Timur, saya warga Jawa Barat ya, Bu ya. Tapi menurut saya, Bu, ibu ini agak lain. Masa iya harus nunggu kebobolan 1 triliun dulu, 5 triliun dulu, baru ibu bisa resah? Masa warga Jawa Timur harus demo dulu, terus ibu baru bisa bilang, oh iya saya ikut prihatin. Kenapa ini malah dipuji, Bu? Gimana sih pola pikirnya, saya nggak ngerti, Bu. Beneran saya nggak ngerti. Bu, UMKM yang butuh pembangunan, yang butuh proses kemajuan gitu ya, ini bisa jadi malah terhambat dan tersendat loh, Bu. Ini tabungan rakyat, Bu, yang jadi taruhannya. Tabungan rakyat, Bu, yang jadi korbannya gitu loh, Bu. Rakyat itu menabung susah payah di bank, Ibu. Kenapa Ibu bisa-bisanya? Aduh, menurut gue ya, kalian yang jadi warga Jawa Timur, kalian itu berhak loh nuntut transparansi. Karena uang yang bocor itu bukan uang mereka loh, tapi uang kalian loh. Itu uangmu, uang pajak, uang rakyat. Gubernur itu seharusnya bukan jadi pemuja laba, tapi penjaga etika. Di negara lain atau di daerah-daerah Indonesia lain ya, kalau bank daerahnya kebobolan, mereka itu langsung turun, terjun langsung ke lapangan, ambil aksi, apa kek. Ini malah, standing applause, anjir. Ini gubernur Jawa Timurnya malah tepuk tangan gitu ya, malah senyum-senyum. Ini gue ya, sekalipun gue adalah warga Jawa Barat, tapi gue kayak nonton sinetron, tapi ini nyata, Cok. Ini nyata di Jawa Timur. Tiap hari bayar pajak, bayar listrik, bayar ini, bayar itu, tapi dikorupsi di meja elit. Uangnya bocor di meja elit. Pertanyaan gue simple, kenapa gubernurnya alias Bu Hovifah itu malah memuji? Apa karena Bank Jatim itu ya tetap setor dividen ini, uang kas ke mana namanya, ke daerah? Jangan sampai prinsipnya selama uang mengalir ke Jatim. tapi ya semua pemikiran juga mungkin tertuju ke sana itu tadi yang barusan dibilang ini tadi kan. Ada store ke daerah kan mungkin ya. Itu yang nggak tahu, tapi ya siapa tahu enggak kan. Tapi mantep banget kalau logika ibu begitu. Kalau begitu maling juga bisa dimaklumi dong. Maling juga bisa dipuji dong kalau kayak gitu. Oh, kamu ternyata malingnya, kamu pinter banget ya, kok malingnya bersih banget, bisa nggak ketahuan, kamu smart deh. Nah itu gambaran yang gue pikirin dari tadi gitu, dengan kebanggaannya Bu Hovifah ke Bank Jatim yang saat ini sedang kebobolan itu ya itu gitu. Jadi seolah-olah ya, lu kok bisa maling sih gitu kan, lu keren banget malingnya gitu kan, dan ini prestasi lo gitu. takem Enggak kan? Transparansi gagal, pengawasan bocor, akuntabilitas lumpuh. Oke Bu Hovifah, saya akui laba mereka memang besar. Laba Bank Jatim itu memang besar. Tapi ini bukan lomba berlomba laba, Bu. Ini masalah integritas. Bu Hovifah, saya minta maaf ya. Saya rasa warga Jawa Timur itu bukan anak kecil yang bisa dibodoh-bodohi permasalahan angka. Apalagi ini permasalahan uang, Bu. Kita semua di sini tahu ya. Saya juga yakin Bu Hovifah itu tahu dan paham bahwa uang itu adalah sensitif ya. Saya yakin warga Jawa Timur itu tidak semuanya bodoh dan tidak semuanya bisa dibodoh-bodohi. Mereka bisa menghitung dan mereka bisa membandingkan. Mereka bisa membandingkan, Bu. Warga Jawa Timur itu bisa membandingkan mana yang pantas untuk disebut pemimpin dan gubernur, mana yang pantas untuk disebut konten kreator mukbang. Bank Jatim itu bukan milik elit. Bank Jatim itu bukan milik direksi, tapi Bank Jatim itu milik rakyat. Saya yakin warga Jawa Timur itu nggak butuh pemimpin yang hanya pintar ngomong. Tapi saya yakin warga Jawa Timur butuh pemimpin yang tahu malu. Ya warga manapun ya tentunya nggak mau lah punya pemimpin yang cuma ngebacot doang gitu. Warga manapun gitu, di daerah manapun di seluruh Indonesia gitu, pasti ingin punya pemimpin itu yang bisa bekerja lah tentunya, pro terhadap masyarakat, tahu kebutuhan masyarakat, dan tahu gitu apa sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat. Tuh, jadi kalau cuma ngomong doang, gue juga ngomong ini kan. Semua pekerjaan tinggalin dulu, kosongin dulu. Tanggal 25 Agustus minta izin, minta cuti. Nah, tanggal 25 Agustus semuanya turun. Ini wajib ya, wajib. 25 Agustus nih beneran, serius. Bener gak sih handphonenya? Bener deh, kalau emang beneran ada, gue bakal izin kerja setengah hari dan gue akan datang ke situ. I'll be there. Tapi agendanya nurunin manusia-manusia brengsek itu kan, yang joget-joget itu kan. Jadi memang lagi rame ya sekarang ini ya. Ayo, siapa lagi? Lagi rame banget gitu soal soal demo yang bakal dilaksanakan oleh banyak pihak gitu. Soal demo yang oleh terutama kelompok-kelompok pemuda gitu dan mahasiswa yang memang sudah geram dan jengah gitu dengan perilaku mungkin para penyelenggara negara selama ini.
Dan semoga lah kalaupun itu terjadi gitu, kalian benar-benar berangkat gitu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Ya hati-hati gitu, jaga keselamatan, jaga kesehatan. Gue nggak bosan ngedoain kalian, semoga gitu Tuhan selalu melindungi kalian gitu, dan kalian tetap bisa pulang membawa hasil yang diinginkan oleh masyarakat dan dengan dalam keadaan selamat gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin gitu. Dan gue terfokus sama salah satu komentar nih, komentar dari Good Boy gitu. Anak STM boleh ikut nggak kak? Boleh banget, silahkan ikut gitu, boleh banget. Justru anak STM itu sangat diperlukan dalam kondisi-kondisi urgent seperti ini. Wah, anak STM dedikasinya gede loh buat negara ini gitu. Anak STM itu ya respect buat anak-anak STM. Babak baru nih, ternyata Bupati Sudewo itu sudah mengembalikan uang hasil korupsi yang dimiliki olehnya sebelum menjabat sebagai bupati. Nah, KPK itu langsung dengan tegas mengatakan bahwa pengembalian uang korupsi itu nggak akan bisa menghapus Sebenarnya pidananya. iya. Oh, jadi dia beneran melakukan korupsi di masa itu. Berarti ini sudah bukan tuduhan lagi. Jadi pada intinya Bupati Sudewo itu kabarnya melakukan korupsi sebelum beliau menjabat sebagai bupati, tepatnya pada saat menjabat sebagai anggota DPR. Jadi ini tuh proyek kereta api DJKA. Nah, kabarnya Bupati Sudewo itu saat ini lagi mencuat dan banyak yang mulai menyorot dirinya. Karena dikabarkan itu beliau sudah mengembalikan uang hasil korup tersebut. Nah, KPK itu dengan tegas mengatakan bahwa meskipun uang itu dikembalikan, pidana itu nggak akan bisa dihapuskan. Ini sama dengan mencuri sesuatu dari seseorang, kemudian mengembalikan curiannya dan berharap akan dimaafkan. Iya bener banget, apalagi di Yang negara lebih saat beruntungnya lagi bukan cuma dimaafkan, Mbak. Dia terpilih jadi bupati. Nah, itu yang bikin dia hoki gitu ya. Pada akhirnya ya sekarang masyarakat Pati udah berbondong-bondong mau menggulingkan beliau juga kan pada akhirnya gitu. Tapi ya termasuk sempat huru-hara juga sih kemarin soal Bang Husen ya yang seketika jadi berbalik arah gitu. itu peraturan tentang korupsi itu diperketat oleh Prabowo. Tidak akan bisa memaafkan pelaku korup meskipun uangnya sudah dikembalikan. Justru dengan semua yang ketahuan begini, apakah masih tidak malu atau tidak mau untuk mundur? Padahal sudah didemo juga oleh ratusan ribu massa. Jadi Pak Prabowo memang tidak akan pernah memaafkan para koruptor gitu ya. Cuman ya Pak Prabowo sempat di salah satu pidatonya berkata bahwa koruptor itu sesegera mungkin lah buat bertobat gitu. Jadi tobatlah kalian para koruptor di Indonesia yang selama ini menyengsarakan masyarakat. You boleh merdeka, tapi you miskin. Rakyat penyakitan, rakyatmu bodoh. Tapi jangan khawatir, saya punya uang. Sekolahkan rakyatmu, bikin pembangunan, saya kasih utang. Iya kan? Nah, jadi tugas pemerintah itu, Republik, adalah satu, mengambil hutang dari bank, menghabiskan utang itu melalui apa yang disebut APBN. Lalu dulu mereka tanya, jadi bagaimana saya membuat APBN? Jangan khawatir, sekolahkan anak-anak perintar kamu ke Berkeley, ke Chicago, ke Harvard. Mereka dididik untuk membuat pembangunan. Lalu dikasih paket hutang dan diajari kalau nggak bisa kirim konsultan seperti John Perkins dan sejenisnya. Lalu ada satu pertanyaan, bagaimana kami membayar hutang kami kalau begitu? Mereka bilang, you punya 200 juta rakyat, pajaki rakyat kalian. Pajaki rakyat kalian. Nah, jadi itulah yang terjadi di dalam sistem Fir'aun sekarang ini. Bahwa pemerintah itu didesain hanya untuk mengambil hutang dari bank, menghabiskan melalui APBN dan proyek, dan memajaki rakyat. Karena itu pajak semakin hari semakin tinggi, semakin banyak, semakin tinggi, semakin banyak. Ternyata gitu bro, gitu. Enggak, kalian setuju nggak gitu dengan pemaparan Bapak ini gitu? Kalau gue sih kayaknya gede kemungkinan ya benar sih apa yang dikatain Bapak ini gitu. Bapak ini juga kan yang pernah bilang bahwa hutang negara itu nggak bakal bisa lunas gitu. Karena ya kita ngutang ke mereka gitu, ke bank sentral ya pakai dolar kan. Terus di konversi ke rupiah gitu. Dan kita harus bayar bunganya. Nah, buat bayar bunganya itu kan kita nggak punya dolar gitu. Kita beli dolar lagi ke mereka. Jadi ya itu tuh sebenarnya cuman permainan gitu, permainan di bidang ekonomi gitu yang dilakukan oleh para elit global. Yang menurut gua ya statement yang ini juga ya menurut gua masuk akal sih gitu. Kalau memang soalnya relate karena semakin hari gitu, semakin tahun tambah tahun ya pajak makin gede gitu kan. Nggak ada istilahnya penurunan pajak. Ataupun justru gitu harusnya dihilangkan sebenarnya kan pajak. Pajak itu ya sebenarnya adalah bentuk
ketidaksanggupan gitu para penyelenggara negara dalam mengelola kekayaan negara gitu. Akhirnya ya mereka memajaki kita gitu. Ya terbukti sekarang gitu sumber APBN terbesar gitu kan, persentase terbesarnya ya dari pajak rakyat. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. enjing wargi Jabar. Semoga pagi hari ini sehat, bahagia selalu. Seluruh warganet dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan supportnya. Dan saya menyampaikan salam untuk semuanya. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa kebahagiaan. Selamat bagi anak-anakku yang hari ini sudah terdaftar di sekolah-sekolah di seluruh Jawa Barat, baik SD, SMP maupun SMA. Para bupati dan wali kota terus melakukan monitoring. Barangkali ada warganya yang belum terdaftar di sekolah SD dan SMP, karena itu yang menjadi kewenangannya. Dan diharapkan seluruh anak-anak Jawa Barat bisa sekolah minimal sampai tingkat SMP. Tetapi saya berharap ingin seluruh warga Jawa Barat sekolahnya sampai SMK, SMA, atau madrasah aliyah. Saya ucapkan terima kasih bagi seluruh jajaran kepala sekolah di seluruh provinsi Jawa Barat yang telah bekerja keras mewujudkan mimpi agar anak-anak di Jawa Barat tidak bicara kaya, tidak bicara miskin, semuanya harus bisa sekolah dengan baik. Hari Senin akan mengikuti masa pengenalan sekolah. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan semoga kita semua memiliki spirit yang sama. Andai kata pun ada resiko-resiko yang harus ditanggung oleh gubernur karena kebijakan-kebijakannya yang menginginkan anak-anak di Jawa Barat bisa bersekolah, bagi saya tidak ada masalah. Karena pemimpin harus memilih. Pemimpin yang memilih yang paling utama adalah memilih kebijakan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Amin, semoga secepat mungkin terwujud ya di Indonesia lah umumnya gitu. Khususnya di Jawa Barat gitu, untuk hilangnya gitu polarisasi di dunia pendidikan, karena ya memang pendidikan itu harus adil-adilnya gitu. Masyarakat itu harus pintar semua. Masyarakat harus cerdas semua gitu. Jangan yang masuk sekolah-sekolah berkualitas itu hanya orang-orang kaya gitu. Kalau bisa ya pemerintah tingkatin gitu sekolah-sekolah negeri, fasilitas-fasilitas sekolah milik pemerintah itu menjadi sekelas sekolah-sekolah swasta yang selama ini banyak diminati oleh orang-orang kaya, karena ya biayanya juga cukup mahal gitu. Karena ya mungkin dari anggaran tadi ya, dari anggaran memang sekolah swasta itu ya pengelolaannya jelas gitu. Dan jarang juga terjadi tindak pidana korupsi gitu kan di dunia sekolah swasta gitu. Beda dengan dunia sekolahan negeri gitu yang memang banyak oknum yang bermain di sana gitu karena ada duit pemerintahnya di situ gitu. Baik, terima kasih teman-teman sampai hari ini, sampai detik ini kalian masih menyaksikan kanal YouTube King Cepi. Gua nggak bisa ngebalas kebaikan kalian satu persatu, hanya bisa mendoakan kalian agar hidup kalian semua bahagia, sehat, sentosa, dan mulus rahayu berkah selamat kalau kata orang Sunda bilang gitu. Gue juga minta doa yang baik-baik tentunya dari kalian, dan mohon maaf kalau ada kata atau perkata gue yang kurang enak didengarkan telinga, kurang nyaman dirasakan oleh hati. Itu kembali lagi hanya keterbatasan gue sebagai manusia biasa. Gue doain semoga teman-teman yang memang sedari kemarin gitu mewacanakan soal tanggal 25 Agustus itu gitu. Ya kalaupun kalian benar-benar berjalan gitu, jaga diri, hati-hati gitu, utamakan keselamatan, jangan mudah terprovokasi oleh pihak lainnya, dan semoga Tuhan tetap melindungi kalian semua. Gua Cevi Al-Ghifari Al-Furadani Al-Fadani Al-Falimbangi pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sadayana.